Ada pertanyaan yang unik nih, kalau netizen selalu tanyanya biasa sama, mereka pengen tahu, sahamnya apa. Kalau misalnya gue bikin pertanyaan lebih unik, lu cuma boleh pilih 3 saham, cuman nggak boleh lu trade dalam setahun, lu harus hold-nya 10 tahun. Hold-nya 10 tahun ya? 10 tahun, kira-kira apa? Yang ini sekarang, yang di pikiran lu aja. Tapi gue udah kondisi kaya, seperti sekarang. Iya, kondisinya lu kaya seperti sekarang. Kaya seperti sekarang gue masuknya blue chip. Blue chip-nya apa? 3-nya apa? Blue chip gue mungkin 1, Mandiri, 2, BNI, 3, BRI. Oke, jadi lu masuk 3 itu ya? 3 itu. Sekarang pun juga gue ada masuk 3 itu. Kenapa yang BUMN, Bro? Bukannya berbahaya ketika misalnya let's say ini gue ngomong Wakanda ya, pemerintah Wakanda tiba-tiba mau hapus mikro punya loan. Itu kan pasti asing hilang semua. Karena gue merasa pertama dividennya itu udah gede banget. Sekarang nih kalau lu masuk Mandiri itu dividennya itu 9%. Iya, 9,5, Bro. Anggap dia crash lagi deh jadi 11%. Gue beli lagi aja, Bro, di bawah. Terus BNI itu 9% dividennya. Tapi kalau lu lihat ya pembukuan dia tuh sebenarnya di harga sekarang tuh bukan 9%, bisa 10 sampai 11%. Jadi gue beli aja, gak usah gue jual-jual 10 tahun. Let's say gue sih ada masuk ya, gue ada masuk ratusan M, lu anggap jelek-jelek deh, cepet aja. Ya. Cepet M aja lu bego-bego 10 M, Bro. 10% itu 10 M setiap tahun. Tapi lu nggak mau ngincar capital gain, karena kalau kita lihat dari Mandiri sama BRI sendiri, BRI kan earnings-nya ini mulai turun kalau kita lihat. Labanya nih kayaknya forecast ke depannya makin turun dia. Lu nggak ada concern soal itu? Enggak, gue merasa si Danantara ini pasti ngerapiin kali ya. Tapi gue memang gedenya bukan di BRI sih, gue gedenya itu di Mandiri. Oke. Mandiri itu lebih corporate, kalau BRI itu lebih yang middle to low ya. Jadi gue emang lebih hanya tuh di Mandiri sama BNI, karena dua-duanya corporate. Oke. Nah jadi corporate masih aman kan. Jadi gue bego-bego nih. Terus udah gitu, Bro, ini kan kita podcast bulan Desember ya. Dia tuh bagi dividen bulan Maret, Bro. Berarti Januari, Februari, 3 bulan lagi kita dapat 10%, bego-bego doang, Bro. Oke. Jadi gue itu sih. Oke. Terus mungkin ada jeleknya, misalnya ketakutannya, misalnya bulan Desember ini ada outflow ya dari asing. Misalnya MSCI dirubah, lalu asing keluar, pasti yang terdampak kan mungkin blue chip terdampak kan, outflow kan. Terus dia jadi 12% misal dividennya. Sikat lagi, Bro, lebih banyak. Lu harus kerja, Bro. Oke. Lu mau setiap bulan travel pakai first class juga duit lu nggak habis. Nah, ini 10 M. Mungkin pertanyaan ini ada gue tambahin lagi nih, pertanyaan satu lagi. Itu kan tadi 3 saham buat 10 tahun. Iya. Oke. Kalau satu saham sampai mati. Jadi lu nggak boleh ganti. Duit itu semua harus lu all in di satu saham doang ini. Satu saham sampai mati. Sampai mati tapi. Gue beli emiten gue sendiri, gue IPO, gue pegang emiten. Kecuali pengendali. Lu harus jadi non pengendali. Oh, gue jadi non pengendali. Lu non pengendali. Kalau pengendali semua orang pasti mau begitu karena dia bisa kontrol dong. Bisa kontrol. Emitennya lu bisa beli saham-saham. Iya, betul. Jadi Berkshire Hathaway gitu kan seluruh. Jadi Warren Buffett itu. Tapi kalau misalnya gue sampai mati, mungkin saat ini sih gue masih blue chip ya, masih Mandiri, BRI, BNI sih. Oke, antara 3 itu. Ya, soalnya kalau BCA nih, BCA tuh sebenarnya dari 4 ini kalau lu tanya performance paling bagus pasti BCA. Tapi kan lu tahu kan apa? Pemerintah kita kan suka mempersulit pengusaha. Lu one day lu kalau dicari-cari masalah, lu out. Tapi kalau lu BUMN kan lu nggak mungkin lah nggak didukung sama pemerintah. Pemerintah pasti support lu. Jadi kalau paling aman menurut gua blue chip yang BUMN, nggak bakal diganggu.